Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Bapak pimpinan BPH, Bapak Rektor dan beserta jajaran yang kami hormati, juga kepada segenap Bapak dan Ibu dosen serta tenaga kependidikan yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat bersilaturahim dalam nuansa daring dalam kajian rutin Qiyamul Lail. Alhamdulillah kita semua dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, izinkanlah kami untuk menghantarkan kegiatan kajian pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita awali kajian ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kajian pada pagi hari ini akan disampaikan tausiah atau taujih bersama Ustazah Dr. Monitasari MPH dari Fakultas Kedokteran Gigi. Alhamdulillah beliau sudah join dan untuk selanjutnya waktu dan layar sepenuhnya kami persilahkan. Terima kasih Ustadz. Izin share PowerPoint ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kepada yang terhormat pimpinan UMS, juga kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, rekan kerja, TNI, karyawan UMS yang saya hormati. Alhamdulillah, terima kasih kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat dan salam juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya diamanahi untuk memberikan tausiah Qiyamul Lail pada tanggal 9 Januari 2026 kegiatan ke-198. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya yang berilmu rendah ini untuk menyampaikan sedikit tausiah kepada Bapak Ibu semua dengan judul menjaga kebersihan hati dan meluruskan niat di lingkungan kerja yang toksik. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya Bapak Ibu, ini bukan untuk menyindir lingkungan kerja yang ada di UMS ataupun mengisyaratkan lingkungan kerja saya sendiri toksik. Alhamdulillah lingkungan kerja saya di FKG sangat-sangat kondusif seperti itu. Baiklah, karena waktunya juga tidak banyak, mari kita mulai sedikit diskusi kita kali ini mengenai menjaga hati. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan slide berikutnya, ini ada satu slide mengenai pertanyaan untuk diri kita sendiri yang biasanya kita selalu menyebutnya adalah jiwa-jiwa yang lelah. Seperti yang sudah kita tahu, kita sudah masuk di tahun 2026. Nah, sebelum kita berjanji kepada diri kita sendiri bahwa tahun 2026 kita akan lebih baik, ada baiknya kita menanyakan kepada diri kita tahun 2025 itu, did you really live
2025, or you just survive it? Because surviving is different with living. Surviving is waking up with the same sins, the same habit, and the same broken doa, and the same distance to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di tahun 2025 kemarin, kita itu sekedar survive di 2025 atau kita memang benar-benar hidup di 2025. Kalau kita masih mengulang kesalahan yang sama, dosa yang sama, dan berjarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti di tahun 2025 kita tidak ada perubahan. Nah, itu yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Nah, apa itu toxic environment ya, Bapak Ibu? Toxic environment itu adalah lingkungan kerja yang toksik yang dapat mempengaruhi mental dan emosional kita, membuat kita mudah terbawa perasaan negatif. Ciri-ciri lingkungan kerja yang toksik antara lain kurangnya empati, beban dan jam kerja yang tidak seimbang, kemudian rekan kerja yang toksik, tidak bisa berkembang, tidak adanya transparansi, tidak ada profesionalisme kerja, atau over exhausted. Namun sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk menjaga kebersihan hati dan niat serta tetap berusaha untuk berbuat baik, meskipun berada dalam kondisi yang penuh tekanan. Selain itu, juga menjaga diri kita sendiri agar tidak termasuk menjadi orang yang toksik buat orang lain. Sebab lingkungan kerja yang toksik itu terkadang kita tidak menyadarinya, ataupun jika diri kita itu sudah toksik terhadap orang lain juga kita tidak menyadarinya. Nah, bagaimana menjaga kebersihan hati? Di surat Al-Araf, surat ke-7 ayat 26, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian untuk perhiasan. Tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Itulah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ayat ini mengingatkan kita untuk menutupi aurat dan menjaga hati kita dengan pakaian takwa, yaitu sikap hati yang bersih dan ikhlas. Kebersihan hati sebagai kunci ketulusan. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Hati adalah pusat dari segala perbuatan kita. Kebersihan hati sangat berpengaruh pada tindakan kita di dunia ini. Setiap kali kita merasa terganggu atau terprovokasi oleh sikap rekan kerja, ingatlah untuk memeriksa hati kita. Begitupun diri kita, apakah setiap sikap dan perbuatan kita selama ini juga memberikan rasa tidak nyaman terhadap orang lain. Haruskah aku membalas? Bapak Ibu yang saya hormati, konsekuensi dari perbuatan jahat seseorang itu bukan memenang kita untuk menghukum. Pada kisah perang Uhud ketika Rasulullah SAW terluka parah, panah musuh menembus helm perang dan melukai pipi serta rahang beliau, beberapa gigi juga tanggal, kemudian beliau jatuh pingsan dan berdarah. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat dan merasa patah hati, sehingga beliau langsung terduduk di tanah di tengah perang, putus asa, kemudian berkata, bagaimana Allah akan membimbing umat yang menumpahkan darah nabinya sendiri? Saat Nabi siuman, beliau berkata kepada Umar, kamu tidak punya wewenang untuk itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya authority.
Allah yang punya kewenangan untuk membimbing siapapun yang Dia kehendaki. Allah yang punya kewenangan untuk menghukum siapapun yang Dia kehendaki. Allah yang punya kewenangan untuk mengampuni siapapun yang Dia kehendaki. Allah yang punya kewenangan untuk memutuskan siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka menurut kebijaksanaannya, sebab Dia yang maha bijaksana. Meluruskan niat di lingkungan kerja. Di surat Al-Bayyinah, surat ke-98 ayat 5. Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Niat yang ikhlas adalah dasar dari setiap amal perbuatan. Dalam lingkungan kerja, kita harus meluruskan niat kita untuk bekerja dengan niat yang baik, yaitu mencari ridho Allah dan memberikan yang terbaik. Sebab hidup, mati, dan ibadah kita hanya untuk Allah, sesuai dengan surat Al-An'am ayat 162. Bagaimana menghadapi lingkungan kerja yang toksik dengan niat yang lurus? Dari hadis riwayat Muslim, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis ini mengajarkan bahwa segala amal perbuatan kita akan dinilai berdasarkan niat kita. Oleh karena itu, dalam lingkungan yang penuh dengan intrik atau toksik, kita harus meluruskan niat kita untuk tetap bekerja dengan ikhlas demi Allah, sebab sikap tersebut juga merupakan bentuk takwa dan tawakal. Di mana kita bersama Allah? Bapak Ibu, tidak ada hal di dunia ini yang terjadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi kepada kita, apapun itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bertanya, Allah ingin saya bagaimana? Berdoa meminta kepada Allah agar tidak menempatkan kebencian di dalam hati kita. Terkadang kita merasa bahwa sikap cinta damai tersebut adalah bentuk kelemahan diri dan khawatir. Semakin kita tidak menunjukkan perlawanan, maka semakin kita ditindas. Tapi sebenarnya hal tersebut adalah bentuk tawakal, dan Allah akan memberikan kekuatan batin tak terlihat, sehingga kita akan menunjukkan versi terbaik dari diri kita yang pada akhirnya orang lain juga akan merasakan. Allah akan membimbing hati. Hanya hati yang beriman kepada Allah lah yang akan dibimbing dan diberi kekuatan. Maka keimanan itu diuji dengan cobaan-cobaan. Salah satunya adalah keadaan yang sulit. Contoh pengalaman dari para nabi dengan lingkungan yang toksik. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahandanya sendiri yang tidak mau beriman dan mengusir beliau. Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudara beliau yang menyingkirkan keberadaannya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun yang menyatakan dirinya Tuhan. Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan kaum Quraisy dan kaum Yahudi serta sebagian dari keluarga beliau sendiri yang selalu menentang dakwah beliau. Kemana para nabi-nabi mulia tersebut mengadu? Hanya kepada Allah. Menjaga kebersihan hati dari dendam dan iri. Di surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 47, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Bapak Ibu, di surat Al-Hijr ini menggambarkan keadaan
kaum mukminin nanti di surga. Saat insya Allah kita termasuk sebagai penghuni surga, rasa dendam itu akan dilenyapkan oleh Allah dan kita akan menjadi seperti saudara. Sehingga apa yang terjadi di dunia ini memang hanya untuk ujian kita, tes hati kita, apakah kita mampu melaluinya atau tidak. Sebab lingkungan yang toksik seringkali menumbuhkan perasaan dendam, iri, atau cemburu. Misalkan kita merasa sudah bekerja keras, tetapi mungkin reward yang kita dapatkan kok tidak sepadan dengan rekan kerja kita yang mungkin kita anggap beban kerjanya lebih sedikit daripada kita. Atau kita merasa sudah berkiprah sedemikian rupa sehingga tetapi kita tidak mendapatkan apresiasi yang semestinya. Hal-hal semacam itu kadang menimbulkan eh, gesekan di dalam hati kita, Bapak Ibu. Namun yang perlu kita tahu adalah itu semua godaan setan. Kita diajarkan dalam Islam untuk membersihkan hati kita dari perasaan-perasaan negatif. Sebab itu semua adalah celah setan untuk menguasai hati kita dan merusak segala amalan yang sudah dengan susah payah kita usahakan. Ikhlas dalam berinteraksi di tempat kerja. Dari hadis riwayat Abu Hurairah, seseorang yang bekerja dengan niat yang ikhlas akan diberi pahala oleh Allah meskipun orang lain tidak melihatnya. Niat ikhlas dalam berinteraksi dengan rekan kerja sangat penting. Tidak peduli apakah kita mendapat pujian atau tidak. Yang terpenting adalah niat kita untuk selalu memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan amanah yang diberikan. Memang kalau bicara itu gampang, tapi kalau melakukan susah ya Bapak Ibu. Tapi tidak ada salahnya kita selalu berikhtiar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebetulnya Allah itu menciptakan hati yang indah di dalam diri manusia. Hati manusia itu ciptaan Allah yang diciptakan dengan indah sebening kristal. Seiring berjalannya waktu, kristal tersebut akan menjadi buram karena kebencian, ambisi, luka batin, kecemburuan, gibah, pudarnya kepercayaan kepada Allah, dan semua bentuk keduniaan yang membutakan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, identifikasi permasalahan kita. Kedua, berdoa kepada Allah untuk diberi hikmah dalam memperbaiki sikap. Dan ketiga, bersihkan hati dengan selalu berzikir dan membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah penyembuh. Selain itu, bertemanlah dengan orang-orang saleh. Jika dirasa lingkungan Anda itu tidak mendukung Anda untuk memperbaiki diri, tinggalkanlah, tapi bukan membenci. Hatiku sayang, siapa kamu? Kolbu atau hati yang disebut di Al-Quran dan hadis. Apakah hati secara batin atau spirituali? Tidak ada yang tahu. Kalau hati secara fisik dalam organ tubuh adalah organ tubuh yang memompa darah dan menjadi indikator apakah kita itu masih hidup atau sudah meninggal. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak membawa hati secara fisik, tapi kita membawa hati secara spiritual. Maka kita perlu memelihara hati spiritual kita dengan mengenalinya. Apa yang membuat hati kita tidak tenang dan menjadikan hati kita menjadi hati yang qalbu salim. Karena yang perlu tinggal di dalam hati spiritual kita itu hanyalah al-iman dan al-faith atau keyakinan. Apakah kamu marah, hatiku sayang? Marah adalah perasaan yang diciptakan Allah. Apakah sebenarnya marah itu dalam diri manusia?
Saat iblis diperintahkan Allah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, dia berkata, haruskah aku bersujud pada dia yang kau ciptakan dari tanah? Di surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 76. Sedangkan iblis terbuat dari api, maka dia kesal dengan perintah Allah. Maka kemarahan bisa diperumpamakan adalah api dalam diri kita. Pertanyaannya, jika kita marah adalah bagaimana harus merespon sesuai kehendak Allah. Nasihat Nabi Muhammad SAW, la takdob walakal jannah. Ini hadis yang anak-anak TK hafal ya Bapak Ibu. Jadi hadis termudah itu. Jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Walaupun hadisnya singkat, tetapi ini deep meaning, meaningnya dalam banget. Sebab saat kita marah itu sangat susah mengendalikan diri, termasuk saya. Apakah kamu masih di sana, hatiku sayang? Jadi kita tanyakan lagi, kita ini masih punya kolbu salim atau enggak? Kalau sewayah-wayah gitu ya, sewayah-wayah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hati kita stage-nya di mana? Kolbu salim atau tidak? Merujuk pada tausiahnya Ibu Vinami minggu lalu ya, kalau ini tahun terakhir itu bagaimana? Nah, apakah kita sudah siap pergi menghadap Allah dengan kondisi hati kita yang belum kolbu salim atau seperti apa? Ini juga merupakan refleksi maupun pelajaran buat diri saya sendiri. Saya memberikan tausiah ini bukan berarti saya sudah punya kolbu salim, justru malah saya berusaha atau mungkin hati saya belum pada stage yang kolbu salim. Sebab di surat Asy-Syu'ara hanya mereka yang menghadap Allah dengan sound heart atau hati yang saling tadi yang bisa menjadi penghuni surga. Dan sebetulnya itulah tujuan utama kita sekarang ini, Bapak Ibu. Nah, don't have expectation. Ada saatnya di mana kita harus menerima keadaan dengan tidak membiarkan diri kita ikut terhanyut dalam lingkungan toksik atau rekan kerja yang toksik. Strategi terbaik adalah membiarkan dan menjaga jarak dalam berinteraksi. Bukan membenci, namun melindungi diri kita sendiri dari suasana yang akan mengganggu hati kita. Sebab banyak orang tidak sadar dirinya toksik atau telah tercipta lingkungan yang toksik tanpa disadari oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya. Oleh sebab itu, sebaiknya sikap kita sebagai Muslim adalah selalu berusaha untuk membuat hati dan pikiran kita jernih. Jangan berharap pada manusia dan dunia. Kesimpulannya, Bapak Ibu, menjaga kebersihan hati adalah kunci untuk menghadapi segala bentuk tantangan dalam kehidupan, termasuk di tempat kerja yang toksik. Meluruskan niat agar senantiasa ikhlas dalam setiap pekerjaan kita adalah cara untuk tetap bersih dan tidak terbawa perasaan negatif. Ini susah, sungguh susah. Sehari-harinya kita selalu mendatangi tempat kerja yang sama, sehingga apabila tempat kerja kita itu memang tidak menyenangkan, menjaga hati dari rasa-rasa negatif itu sangat susah memang. Tapi dengan niat yang tulus, hati yang bersih, dan kesabaran, insya Allah kita dapat menghadapi lingkungan kerja yang penuh tekanan dengan lebih baik. Rebuild and fix your heart in 2026. Ini slide terakhir Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita agar tetap bersih dan niat kita tetap ikhlas dalam setiap amal perbuatan. Tujuan utama kita bukan dunia, melainkan akhirat. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat adalah tanggung jawab bersama dengan saling menguatkan dan memberikan kesempatan untuk berkembang.
saling empati, saling menghormati, dan mengajak bersama-sama dalam kebaikan. Mari kita semua memperbaiki diri dan kita menciptakan lingkungan kerja yang sangat kondusif ke kekeluargaan Islami di lingkungan kerja UMS yang kita cintai ini. Demikian Bapak Ibu tausiah dari saya yang ilmunya sungguh rendah ini. Semoga memberikan manfaat. Bila ada salah kata, salah ucap maupun kurang menyenangkan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waktu dan Zoom saya kembalikan kepada moderator Ustadz Bapak Hartono. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Dr. Saya bukan Ustadzah, Pak. Bukan Babar Plus. Ade. Terima kasih atas tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan berikan kemanfaatan kepada kita sekalian. Yang tadi sudah mengingatkan pada kita semua pentingnya untuk menjaga hati dan selalu berdoa agar kita selalu diberi ketetapan hati. Inna fil jasadi mudghah wa idza salukat jasadu kulluh wa idza fasadat fasad jasadu kulluh. Maka Rasulullah memberikan pesan dalam doanya, ya muqallibal qulub, nah, agar kita senantiasa bisa menjaga hati dan diberi ketetapan hati dalam menjaga din ini, dan juga kita senantiasa bagaimana agar hati ini menjadi tetap ikhlas ketika menjalankan sesuatu apapun di lingkungan kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas tausiahnya, dan untuk selanjutnya marilah kita ikuti bacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur Rahim, Ustadz Ahmad Nur Rahim, LCMPDI. Untuk itu kepada beliau, Ustadz kami persilahkan. Ji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah sebelum saya memimpin doa, kita heningkan diri kita, memohon yang terbaik untuk panjenengan masing-masing. Bismillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyatina ummatan wa min Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, berkahilah diri kami, kerja kami, inovasi kami, dan keseriusan kami dalam usaha-usaha mengembangkan diri dan lembaga kami, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadikanlah apa yang telah, yang sedang, dan yang akan kami lakukan, semuanya dimudahkan, diberkahi, berkualitas, dan berpahala di sisi-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang baik dan berkualitas, pergaulkanlah dengan kami orang-orang yang berkualitas lagi baik. Jadikanlah yang keluar dan yang mengelilingi kami seluruhnya kebaikan, dan tempatkanlah kami kelak di tempat yang terbaik di akhirat-Mu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Ahmad Nur Rahim yang telah memimpin doanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rangkaian acara kajian Qiyamul sudah di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ibu Dr. Morita yang telah menyampaikan tausiahnya dan kepada Ustadz Ahmad Nur Rahim yang telah menyampaikan doanya. Semoga apa yang kita upayakan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan dicatat oleh Allah SWT sebagai salah satu amal untuk meraih jannahnya. Sekali lagi terima kasih. Yang terakhir kami atas nama pribadi apabila dalam menghantarkan acara kajian pada pagi hari ini ada khilafnya, mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atur nuwun Pak Ustadz. Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.